Tambak yang seharusnya mati, kini kembali bernafas dan airnya menuntut arwah baru setiap malam Jumat. Pagi itu udara di desa Ciburial terasa aneh. Kabut turun terlalu tebal untuk ukuran pukul 7 pagi, dan angin membawa aroma asin yang menyengat dari arah tambak udang di ujung desa. Awalnya warga mengira bau itu berasal dari bangkai hewan, mungkin sapi atau kambing, yang mati di sekitar ladang. Tapi semakin lama bau itu makin kuat, sampai menusuk ke dada dan membuat beberapa orang muntah di pinggir jalan. Seorang petani tua bernama Warso, yang kebetulan lewat menutup hidungnya rapat-rapat sambil berkata lirih, "Itu bukan bau bangkai biasa, ini seperti bau mayat." Kalimat itu membuat semua orang yang mendengarnya terdiam. Tambak udang itu milik seorang pria tua bernama Pak Darsa, yang sudah lama dikenal aneh dan tertutup. Dia jarang bergaul dengan warga, lebih suka menghabiskan waktu di gubuknya di tepi tambak sambil menatap air selama berjam-jam. Dulu ia dikenal sebagai peternak udang yang sukses, tapi sejak kematian istrinya 3 tahun lalu, perilakunya berubah drastis. Dia jarang bicara, jarang ke masjid, dan kadang terdengar berbicara sendiri di tengah malam. Beberapa warga sempat ingin mendatangi tambaknya karena penasaran dengan bau itu, tapi rasa takut menahan mereka. Baru setelah kepala dusun datang bersama beberapa pemuda desa, mereka berani mendekat. Di sekitar tambak airnya tampak keruh kehitaman. Permukaannya tidak tenang, seperti mendidih pelan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil yang membuat suasananya makin tidak wajar. Seekor anjing yang ikut ke sana menggonggong terus-menerus, lalu tiba-tiba melolong panjang dan berlari menjauh sambil menggigit ekornya sendiri, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Kepala dusun memerintahkan beberapa warga untuk mencari sumber bau di sekitar pematang. Mereka berpencar, menyusuri pinggiran tambak yang lembab dan becek. Lalu salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Fikri, berteriak dari ujung barat tambak, "Pak, sini! Ada karung besar." Semua segera berlari menghampiri. Benar saja, di antara lumpur dan air yang bergelembung ada karung berwarna biru tua, separuh terendam, separuh mengapung. Dari karung itu keluar cairan hitam pekat yang mengalir ke air tambak. Bau busuknya luar biasa menyengat, membuat beberapa orang mundur dan menutup hidung dengan kain. Kepala dusun mencoba mendekat menatap karung itu dengan wajah tegang. "Jangan-jangan ini gumamnya." Tapi sebelum kalimatnya selesai, Fikri yang penasaran mengambil kayu dan mendorong karung itu ke tepian. Karung itu berat sekali, seperti berisi batu. Begitu sampai di pinggir, ia memungut batu tajam dan menyobek salah satu sisinya. Seketika isi karung itu tumpah keluar ke tanah, dan yang muncul membuat semua orang menjerit. Di dalamnya ada tubuh wanita, telanjang, membusuk, kulitnya mengelupas. Rambut panjangnya menempel di leher yang hampir terlepas. Matanya sudah tidak ada, hanya rongga hitam menganga. Di dada dan lengannya tampak bekas ikatan kawat berkarat yang menembus daging. Beberapa warga jatuh terduduk. Sebagian lagi berlari menjauh sambil memegangi mulut menahan muntah. Kepala dusun terpaku. Wajahnya pucat pasi lalu berteriak, "Cepat! Panggil polisi! Ini pembunuhan!" Namun sebelum mereka sempat pergi jauh, Fikri menunjuk ke tengah tambak. "Pak, lihat! Ada lagi." Dari kejauhan tampak karung-karung lain yang mengapung perlahan, terbawa arus air yang tenang, tapi berisi kematian. Ada yang 2, 3, lalu 4, dan terus bertambah. Setiap kali karung itu bergerak, air tambak beriak, seolah ada sesuatu di bawah yang ikut bergerak mengikuti. Polisi datang sekitar 1 jam kemudian. Petugas segera memasang garis kuning, sementara warga yang menonton hanya bisa berdiri jauh di belakang. Mobil ambulans dan tim forensik tiba dari kota Bandung, lengkap dengan masker dan pakaian pelindung. Mereka mulai mengangkat karung-karung itu satu persatu. Di setiap karung berisi satu tubuh wanita, semuanya dalam kondisi mengenaskan. Sebagian kehilangan kepala, sebagian kehilangan tangan atau kaki. Ada juga yang masih utuh tapi tubuhnya diikat rapat dengan kawat baja dan batu pemberat di dalamnya. Saat salah satu karung dibuka, seorang petugas hampir pingsan karena mendapati tubuh itu masih segar, seperti baru mati semalam. Padahal bau busuk di tambak sudah tercium sejak berhari-hari. Ini bukan mayat biasa.
ucap petugas forensik sambil menatap kepala dusun dengan tatapan kosong. Beberapa tubuh ini sepertinya diawetkan. Suasana tambak mendadak hening. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang terdengar. Di antara kerumunan warga, ada seorang wanita paruh baya yang tiba-tiba menjerit histeris sambil menunjuk salah satu mayat. "Itu anakku! Itu anakku!" Ia pingsan di tempat, membuat beberapa orang panik membopongnya. Setelah dicek ternyata benar. Salah satu korban adalah gadis muda yang hilang 2 bulan lalu setelah pamit pergi bekerja di kota. Saat berita penemuan 35 mayat wanita itu menyebar, desa langsung dikepung media. Wartawan datang dari berbagai daerah. Kamera dan mikrofon berjejer di pinggir jalan menuju tambak. Polisi menutup akses ke area tersebut dan mengamankan rumah Pak Darsa. Tapi yang membuat semuanya makin mengerikan, Pak Darsa tidak ditemukan. Ia seolah lenyap begitu saja. Rumahnya terkunci dari dalam, tapi jendelanya terbuka sedikit. Dan dari celah itu keluar bau amis yang sama seperti dari tambak. Ketika petugas membuka paksa pintu, mereka mendapati ruang tamu berantakan. Kursi terbalik, dan di lantai ada lumpur basah yang membentuk jejak kaki menuju belakang rumah. Di dapur, mereka menemukan sepatu bot milik Pak Darsa tergeletak di lantai, masih basah oleh air tambak. Di dinding dapur tertulis dengan cat merah, "Udang tidak boleh kelaparan." Salah satu polisi muda yang membaca tulisan itu mendadak merinding dan mundur. Dia bilang seolah-olah dari dalam rumah terdengar suara gemericik air, padahal tidak ada keran yang terbuka. Ketika mereka mencoba menelusuri sumber suara, mereka menemukan lubang besar di lantai dapur, seperti sumur kecil yang menembus tanah ke arah tambak. Dari lubang itu keluar bau busuk yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Seorang petugas mencoba menyorotkan senter ke dalam, tapi sinarnya langsung terpantul oleh air hitam di dasar. Sekilas terlihat sesuatu bergerak di bawah sana, mirip tangan, tapi terlalu cepat untuk dipastikan. Setelah kejadian itu, warga tak berani mendekat lagi. Mereka percaya tambak itu sudah dikutuk, dan airnya menjadi tempat arwah para wanita yang mati mengenaskan. Malam-malam berikutnya, beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan tambak bersumpah mendengar suara-suara aneh, tawa perempuan yang bergema di tengah kabut, tangisan lirih dari arah air, dan kadang suara seseorang yang memanggil pelan dari kejauhan. Polisi masih mencari Pak Darsa tapi tidak ada jejak yang jelas. Beberapa hari kemudian, salah satu petugas yang ikut mengevakuasi mayat mengundurkan diri. Dia bilang setiap malam mimpinya selalu sama. Ia berdiri di pinggir tambak, dikelilingi wanita-wanita tanpa kepala, yang memanggil namanya sambil berkata, "Kami masih lapar." Semenjak itu tambak udang di desa Ciburial dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menyentuhnya, tak ada yang berani menimbun airnya. Warga menutup jalan menuju lokasi dengan bambu dan papan bertuliskan, "Dilarang masuk tempat angker." Tapi bau amis itu tetap ada. Bau yang seperti tidak mau hilang. Seolah tambak itu masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang menunggu di bawah air keruh yang tenang, di antara gelembung kecil yang naik pelan-pelan ke permukaan. Sore itu garis polisi sudah membentang di sekeliling tambak. Udara lembab, langit mendung seperti ikut menekan suasana. Beberapa petugas mengenakan pakaian pelindung lengkap, sementara warga berkerumun di balik garis kuning, menatap dengan wajah ngeri dan penasaran. Inspektur Raka berdiri di tengah-tengah, menatap air tambak yang berwarna hitam kehijauan. Dia sudah belasan tahun menangani kasus pembunuhan, tapi baru kali ini tubuhnya bergetar melihat kondisi seperti ini. Ada sesuatu yang tidak biasa. Bau busuk itu seharusnya menguap jika mayat sudah lama di air. Tapi aroma yang keluar dari tambak justru semakin pekat, seolah berasal dari sesuatu yang masih hidup di dalamnya. "Jumlahnya berapa sekarang?" tanya Raka kepada petugas forensik. 35, Pak, jawab salah satu petugas. "Dan kami curiga masih ada beberapa karung lagi yang tenggelam di dasar." Raka menarik napas panjang. Semua korban wanita, umur antara 20 sampai 35 tahun. Kondisinya bervariasi, lanjut petugas itu. Beberapa tubuh seperti baru mati 1-2 hari, tapi yang lain sudah setengah membusuk. "Tapi Pak, anehnya..." Ia berhenti sejenak menelan ludah, tidak ada tanda gigitan ikan atau udang sama sekali. Raka menatapnya heran. "Tidak ada?" "Tidak ada, Pak.
Padahal air tambak ini penuh udang, seharusnya sisa tubuh mereka sudah hancur. Kalimat itu menggantung di udara, membuat beberapa orang saling berpandangan dengan wajah pucat. Dari kejauhan, kepala dusun datang membawa berkas yang berisi laporan warga hilang. Selama beberapa bulan terakhir, ia menyerahkannya kepada Raka dengan tangan gemetar. Ini daftar orang yang hilang, Pak. Mungkin ini salah satu dari mereka. Raka membuka map itu perlahan. Ada lebih dari 20 nama wanita muda, sebagian besar pekerja di kota Bandung dan sekitarnya. Semua hilang tanpa jejak. Salah satunya terakhir dilaporkan 3 minggu lalu. Seorang gadis bernama Leni, yang katanya sempat pamit akan bekerja di sebuah tambak udang. Tambak ini. Raka menutup map itu, lalu menatap ke arah rumah kecil di tepi tambak, rumah milik Pak Darsa. Pemilik tambak ini, di mana dia? Tanya Raka. Kepala dusun menunduk. Kami belum menemukannya, Pak. Rumahnya terkunci dari dalam, tapi tidak ada orang. Kami sudah mencari sampai ke ladang belakang. Ada saksi yang melihat dia terakhir kali. Ada, tapi sudah lama. Katanya 3 hari lalu sempat melihat dia di warung membeli garam krosok. Setelah itu tidak pernah lagi. Raka terdiam, pikirannya berputar cepat. Lalu ia memberi isyarat kepada beberapa anak buahnya. Siapkan penyelaman. Kita periksa dasar tambak. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya disembunyikan di bawah sana. 2 penyelam forensik dengan tabung oksigen menyiapkan peralatan. Air tambak tampak tenang, tapi saat mereka mulai masuk, permukaannya bergolak pelan, menimbulkan suara gelembung yang terdengar seperti desahan panjang. Warga yang menonton di kejauhan saling berbisik. Jangan terlalu lama, airnya kental, ucap Raka memperingatkan. 5 menit pertama berlalu tanpa hasil, tapi setelah hampir 10 menit, salah satu penyelam tiba-tiba menendang-nendang air dengan panik, lalu berusaha naik ke permukaan. Jody teriak keras sambil menarik napas. Ada sesuatu di bawah, Pak. Ada. Deri seperti tals yang melilit kaki saya. Petugas lain buru-buru menariknya ke tepi. Saat mereka periksa, memang benar. Di kakinya ada seutas kawat tipis yang melilit kuat seperti tali hidup. Raka mengambilnya. Kawat itu berlumuran lendir, dan sedikit daging busuk menempel di ujungnya. Kawatnya masih baru, gumam Raka. Seperti baru dipasang. Malam mulai turun ketika petugas menutup penyelaman untuk sementara. Raka duduk di kap mobil polisi sambil mencatat laporan. Namun pikirannya tidak tenang. Ada sesuatu yang terus mengganggu. Suara mesin aerator tambak yang tiba-tiba menyala sendiri saat matahari tenggelam. Matikan dulu mesin itu, katanya pada salah satu petugas. Tapi saat mereka mencari sumbernya, ternyata kabel listrik ke mesin itu sudah dicabut sejak pagi. Namun mesin tetap berputar, menghasilkan bunyi berdengung pelan, seperti napas makhluk yang tertidur di bawah air. Ini nggak masuk akal, ujar petugas muda yang mendampinginya. Raka menatapnya tajam, lalu berjalan ke tepi tambak. Dunia memperhatikan gelembung-gelembung kecil yang muncul dari dasar. Suaranya ritmis seperti denyut jantung. Tiba-tiba, dari tengah air muncul sesuatu seperti karung kecil yang terangkat perlahan ke permukaan. Petugas refleks menyorotkan senter. Tapi bukan karung. Itu kepala manusia. Rambutnya panjang dan basah, mengambang seperti rumput laut. Dan matanya kosong menatap ke arah mereka. Satu teriakan keras terdengar. Petugas berlari mundur dan Raka segera memberi perintah. Segera tarik, angkat kepala itu. Tapi ketika mereka mencoba, kepala itu tenggelam lagi perlahan tanpa jejak, meninggalkan lingkaran air yang terus berputar. Setelah kejadian itu, Raka memutuskan untuk mengevakuasi seluruh isi tambak keesokan paginya. Malam itu ia memutuskan tinggal di pos sementara bersama beberapa anggota polisi. Suasana mencekam. Angin dari arah tambak terasa dingin dan lembab, membawa bau amis yang menempel di kulit. Sekitar tengah malam, salah satu anggota yang berjaga di luar datang tergesa-gesa. Pak, ada yang menyalakan lampu di rumah Pak Darsa. Berdekun semua segera ke sana. Benar saja. Dari jendela rumah tua itu tampak cahaya lampu redup, bergoyang seperti dari lentera. Raka mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Yes, Mr. Flan. Pintu terbuka, piknak ada siapapun di dalam. Hanya udara lembab dan bau amis yang sangat kuat. Lampu minyak di meja masih menyala. Di dinding ada paku panjang yang menggantungkan sesuatu seperti jaring kecil dari kawat, meneteskan air ke lantai. Ketika disorot ternyata itu potongan rambut manusia
yang dikeringkan dan dikepang. Raka menelan ludah. Ia menyadari setiap helai rambut itu diikat dengan simpul kawat kecil, dan di ujungnya tertulis nama-nama wanita dengan spidol merah. Ini bukan kerja orang waras, gumamnya pelan. Ia meminta anak buahnya menggeledah rumah itu lebih dalam. Di kamar belakang mereka menemukan ember besar berisi cairan kental berwarna merah gelap. Mirip darah. Ada sisa potongan daging kecil di dalamnya, tapi bukan daging hewan. Di samping ember ada buku lusuh. Halamannya dipenuhi tulisan tangan, doa-doa aneh dan gambar seperti simbol ritual laut. Salah satu catatan berbunyi, air butuh darah dan darah butuh perempuan. Ketika Raka membaca itu, listrik di rumah mendadak padam. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Lalu dari arah tambak, terdengar suara gemericik keras seperti sesuatu yang besar bergerak di air. Senter-senter dinyalakan, dan mereka semua menatap ke arah luar jendela. Di kejauhan terlihat percikan air yang tinggi, seperti seseorang baru saja melompat ke dalam tambak. "Siapa di sana?" teriak Raka, tapi tidak ada jawaban. Mereka berlari keluar, menyusuri jalan tanah menuju tambak. Cahaya senter menyorot air yang bergoyang keras. Beberapa gelembung muncul ke permukaan, disusul benda putih yang perlahan mengapung. Raka maju dan mencoba fokus. Yang muncul bukan manusia, tapi puluhan udang besar berwarna merah gelap yang berenang di permukaan, seolah berebut keluar dari air. Tapi di antara mereka, ada sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Tangan manusia masih lengkap dengan gelang di pergelangan, muncul perlahan di antara udang-udang itu. Tangannya bergerak pelan, seperti melambai minta tolong. Seorang petugas menjerit ketakutan. Raka membeku. Udara malam terasa membeku bersama mereka. Tangan itu perlahan tenggelam lagi, dan air kembali tenang. Tapi dari dalam kegelapan samar-samar terdengar suara bisikan perempuan. Lirih, memanggil nama seseorang. "Darsa, Darsa." Raka menatap ke arah air yang gelap dan berbisik pelan. "Kalau kau masih di sini, aku akan menemukanmu." Ia tidak tahu. Kalimat itu justru menjadi awal dari serangkaian kejadian mengerikan yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Malam itu, tambak udang di desa Ciburial resmi berubah menjadi kuburan hidup, yang menelan siapapun yang berani menatapnya terlalu lama. Setelah penemuan mayat-mayat di tambak itu, suasana desa Ciburial berubah drastis. Siang hari mungkin tampak biasa saja, tapi menjelang malam seluruh desa terasa dingin dan berat, seolah udara membawa sesuatu yang tidak terlihat. Warga menutup jendela lebih awal, mematikan lampu luar rumah, dan menghindari melewati jalan dekat tambak. Tak ada lagi yang berani lewat sana, bahkan hanya untuk menengok sekilas. Tapi di balik rasa takut itu, mulai muncul cerita-cerita aneh yang beredar dari mulut ke mulut. Orang-orang menyebutnya sebagai malam ikan hidup. Malam di mana tambak seolah memiliki kehidupan sendiri. Cerita pertama datang dari seorang penjaga ladang bernama Ranto. Ia mengaku pernah melewati tambak itu pada malam Jumat, karena harus mengantar pupuk ke kebun belakang. Saat lewat ia mendengar suara aneh seperti gemericik air dan suara orang bernafas berat. Awalnya ia pikir itu suara mesin aerator tambak. Tapi ketika ia menoleh, mesin itu tidak menyala. Justru air di tengah tambak tampak bergolak sendiri, mengeluarkan gelembung besar, lalu perlahan muncul cahaya merah samar dari bawah air, seperti bara api di dalam lumpur. Ranto menahan napas, mencoba melangkah mundur. Tapi sebelum ia sempat pergi dari air itu terdengar suara lirih, tawa perempuan. Bukan satu, tapi banyak. Suara itu pelan, bergantian, seolah mereka saling berbisik di bawah air. "Aku dengar jelas," kata Ranto ketika menceritakannya pada warga. "Bukan angin, itu suara orang, perempuan. Tertawa pelan seperti sedang memanggil." Setelah malam itu, Ranto tidak pernah berani mendekat lagi. Namun cerita serupa muncul dari beberapa warga lain. Seorang ibu bernama Siti yang rumahnya berjarak sekitar 200 meter dari tambak, mengatakan bahwa setiap malam Jumat, ia bisa melihat permukaan air tambak berkilau seperti kaca, dan dari jauh tampak seperti ada sosok-sosok berjalan di atasnya. Kadang ia melihat bayangan perempuan berambut panjang mengenakan kain putih, berdiri diam menghadap tambak, lalu perlahan menghilang ke dalam kabut. Suaminya sempat tidak percaya. Tapi suatu malam ia melihat sendiri sesuatu bergerak di air. Bukan manusia, bukan juga ikan.
Bentuknya mirip udang besar, tapi berwarna hitam pekat, matanya merah menyala. Hewan itu muncul hanya sebentar sebelum lenyap lagi di permukaan air yang kembali tenang. Jengih buat warga semakin yakin ada sesuatu yang tidak wajar. Adalah karena tambak itu tidak pernah kering. Biasanya tambak udang akan surut di musim kemarau, tapi milik Pak Darsa tetap penuh, bahkan lebih tinggi dari biasanya. Setiap pagi uap tipis keluar dari airnya seperti napas. Airnya tidak pernah jernih, selalu berwarna gelap, dan ada aroma amis yang tidak hilang, meski sudah dicoba disedot dengan pompa oleh polisi. Entah dari mana sumber airnya, seolah tambak itu memiliki kehidupan sendiri. Udangnya pun aneh, kata salah satu warga yang pernah membantu memanen saat masa hidup Pak Darsa. Waktu itu saya ikut nguras sebagian air, tapi setiap kali kami ambil udangnya, ada 1-2 yang bergerak aneh. Tubuhnya lebih besar dari ukuran normal, kulitnya agak kemerahan, dan kalau diperhatikan dari dekat, di punggungnya seperti ada pola wajah manusia kecil. Saya kira cuman halusinasi, tapi teman saya lihat juga. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang mau bekerja di tambak. Beberapa petani bahkan memindahkan ladang mereka jauh-jauh ke sisi timur desa karena takut. Tapi ada satu hal yang paling membuat bulu kuduk warga berdiri. Kesaksian dari seorang anak kecil bernama Nisa, usia 8 tahun. Suatu malam ia terbangun dan mendengar suara ketukan dari arah jendela kamarnya. Saat ia mengintip, ia melihat sosok kakek tua berdiri di halaman. Wajahnya mirip Pak Darsa. Pria itu tersenyum, lalu menunjuk ke arah tambak sambil berbisik pelan. "Ikan-ikannya hidup malam ini. Nak, jangan lihat." Lalu sosok itu menghilang begitu saja. Orang tua Nisa mengira itu mimpi. Tapi keesokan paginya mereka menemukan jejak kaki berlumpur di halaman belakang, menuju arah tambak. Semakin banyak cerita bermunculan. Ada yang bilang mendengar suara ember diseret di tengah malam. Ada yang mengaku mencium bau darah segar lewat angin padahal tak ada siapapun di sekitar. Seorang tukang ojek bahkan mengaku melihat dari kejauhan seorang pria tua berjalan menuju tambak, membawa ember besar berisi cairan merah. Ketika didekati, pria itu menghilang di antara kabut, dan ember yang dibawanya terjatuh ke tanah tanpa suara. Isinya bukan air, tapi darah kental yang masih hangat. Warga semakin yakin kalau semua itu ada hubungannya dengan kebiasaan lama Pak Darsa. Ia memang dikenal sering datang ke tambak larut malam. Menurut cerita almarhum istrinya, Darsa punya kebiasaan aneh sejak dulu. Setiap malam Jumat Kliwon, ia menaburkan darah sapi ke air tambak sambil bergumam seperti berdoa. Katanya itu tradisi turun-temurun agar udangnya tumbuh cepat. Tapi beberapa orang yang pernah melihat langsung berkata bahwa setelah ia selesai menabur darah, air tambak selalu menggelembung hebat, dan udang-udang naik ke permukaan seperti berebut sesuatu yang tidak terlihat. Orang-orang menamakan malam itu malam ikan hidup. Tak ada yang berani menonton lebih dekat, karena mereka percaya siapapun yang melihat langsung akan dihantui dalam mimpi. Salah satu warga tua, Mak Inep, mengaku dulu pernah diam-diam mengintip dari kejauhan. Dia melihat Darsa berdiri di pematang dengan obor kecil, memanggil sesuatu dari air sambil berkata pelan, "Makanlah." Jadi sangat senang gudiku. Lalu air di bawahnya bergolak, dan sesuatu muncul. Sosok menyerupai wanita tanpa wajah. Setengah tubuhnya keluar dari air, rambutnya menempel di kulit, tangannya memegang ember darah itu dan menuangkannya ke mulutnya sendiri. Setelah itu Mak Inep jatuh pingsan, dan seminggu kemudian kehilangan penglihatan di satu matanya. Warga percaya mata itu diambil oleh makhluk dari tambak karena telah melihat sesuatu yang terlarang. Cerita-cerita seperti itu membuat suasana desa makin tegang. Polisi sempat mencoba menenangkan warga, mengatakan semua hanya imajinasi karena trauma dari penemuan mayat. Tapi bahkan beberapa anggota kepolisian pun mulai merasa ada yang ganjil. Salah satu anggota jaga malam melapor bahwa pada pukul 2 dini hari, suara mesin aerator kembali menyala sendiri. Ia mendekat ke arah tambak, menyorot senter dan melihat air bergolak seperti direbus. Ia mengira itu karena angin. Tapi tiba-tiba muncul ratusan udang besar di permukaan, menari-nari seolah sedang mengikuti irama tak terlihat. Saat ia mundur dengan rasa takut, dari air itu terdengar suara perempuan memanggil, "Jangan pergi, lihat kami." Sejak saat itu polisi tidak lagi berjaga malam di sekitar tambak.
Mereka hanya memagari area dengan pita dan menugaskan 2 orang berjaga dari jauh. Namun setiap kali matahari tenggelam, kabut turun lebih tebal dan air tambak berwarna lebih hitam dari biasanya. Warga mulai percaya tambak itu bukan tempat biasa. Mereka yakin darah yang dulu ditabur Pak Darsa telah menjadi perjanjian, bahwa di bawah air ada sesuatu yang hidup. Bukan ikan, bukan udang, tapi roh-roh perempuan yang dikorbankan kini menjadi bagian dari air itu sendiri. Dan setiap malam Jumat mereka bangun, menari di permukaan, menuntut darah baru agar tetap bisa hidup di dalam kegelapan. Sampai hari ini, setiap malam Jumat Kliwon, dari rumah terdekat tambak masih terdengar suara mesin yang berdengung pelan di kejauhan. Tidak ada listrik, tidak ada orang, tapi dari arah air selalu terdengar suara gemericik yang berirama seperti napas. Orang-orang desa sudah hafal bunyinya. Mereka menutup pintu rapat-rapat, mematikan lampu dan berdoa agar malam itu cepat berlalu. Karena siapapun yang menatap ke arah tambak saat malam ikan hidup, konon akan melihat wajah mereka sendiri di permukaan air. Sebelum bayangan itu tersenyum dan tenggelam perlahan ke dalamnya. Rumah itu tampak sepi, seolah ditinggalkan tergesa. Dinding luarnya sudah berlumut, catnya mengelupas dan jendela-jendelanya tertutup rapat. Saat polisi datang bersama Inspektur Raka, udara di sekitar terasa berat. Seekor kucing liar menjerit ketika mereka menjejak teras, lalu kabur ke semak-semak. Dari luar, rumah Pak Darsa tampak seperti rumah tua biasa di pinggir desa. Tapi begitu mereka membuka pintu, hawa dingin aneh langsung menyergap. Bau amis dan apek bercampur, seperti darah yang sudah lama mengering. Lantai ruang tamu penuh debu, tapi anehnya, ada jejak kaki baru, menandakan seseorang sempat berjalan di sana belum lama ini. Inspektur Raka menyinari sekeliling dengan senter. Di dinding tergantung banyak foto wanita muda. Beberapa tampak diambil secara diam-diam. Di jalan, di pasar, bahkan di depan rumah warga. Setiap wajah mereka dicoret silang dengan tinta merah. Dan di bawahnya tertulis tanggal. Berbeda-beda, tetapi semuanya berjarak 7 hari. 7 hari, 1 korban setiap minggu, gumam Raka lirih. Salah satu polisi muda, Arif, menunjuk sebuah meja di pojok ruangan. Di sana ada buku catatan lusuh. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan Pak Darsa. Air butuh daging, udang butuh arwah. Kalimat itu diulang puluhan kali dengan gaya tulisan yang makin lama makin kacau, seolah ditulis dalam kegilaan. Di beberapa halaman lain, tertulis semacam perhitungan angka dan simbol-simbol tak dikenal. Dia percaya sesuatu hidup di tambaknya, ujar Raka sambil menatap buku itu. Mereka melanjutkan penggeledahan ke dapur, ke kamar tidur, dan ke gudang kecil di belakang rumah. Tapi semua tampak biasa. Sampai salah satu anggota tim mengetuk lemari kayu besar di ruang kerja. Suaranya aneh bergema seolah di baliknya ada ruang kosong. "Pak, ini bukan dinding biasa," kata Arif. Mereka bersama-sama mendorong lemari itu dan benar saja, di belakangnya ada pintu kayu kecil yang ditutupi tirai usang. Saat dibuka, aroma busuk yang lebih pekat langsung menyeruak. Tangga kayu menurun ke bawah tanah, menuju kegelapan total. Raka mengambil napas panjang dan menuruni tangga pelan-pelan. Diikuti 2 anggota lain dengan senjata terangkat. Cahaya senter mereka menembus kegelapan sedikit demi sedikit, dan pemandangan di bawah membuat mereka membeku. Ruangan itu seperti laboratorium yang dibuat dengan niat gila. Ada meja besi besar di tengah ruangan. Di atasnya noda darah mengering membentuk lapisan gelap. Di rak-rak sekitar tersusun rapi botol kaca besar berisi cairan bening. Dan di dalamnya, organ manusia, jantung, paru-paru, bahkan mata yang mengambang dengan tatapan kosong. Ya Tuhan! Salah satu polisi hampir muntah. Di sisi lain ruangan, ada koper besar berisi pisau bedah berbagai ukuran, lengkap dengan sarung tangan karet, masker, dan jas dokter yang sudah berubah warna karena bercak darah. Raka menemukan papan kayu dengan peta desa yang ditusuk jarum merah. Di beberapa titik itu ternyata rumah para korban yang sudah teridentifikasi. "Dia sudah memantau mereka lama," ujar Raka pelan, suaranya berat. Tapi ada hal lain yang lebih mengganggu. Di dinding belakang, terukir kalimat dengan darah kering, "Jangan biarkan mereka lapar." Saat Raka membaca itu, mereka mendengar suara aneh dari pipa di atas kepala. Suara gemuruh air yang mengalir,
Lalu seperti sesuatu menggores besi dari dalam. Itu dari arah tambak, kata Arif sambil menelan ludah. Breeze naik dengan cepat. Tapi begitu sampai di luar, air tambak terlihat berombak padahal angin tak bertiup. Gelembung-gelembung besar muncul di permukaan. Diikuti suara seperti dengusan berat. Raka menatap ke arah air yang berkilat samar. Ada sesuatu di bawah sana, katanya. Namun sebelum mereka sempat mendekat, seorang warga yang ikut mengintip dari kejauhan berteriak. Dia menunjuk ke arah kolam kecil di belakang rumah. Tempat airnya berwarna lebih gelap dari biasanya. Di sana muncul sesuatu yang menyerupai tangan manusia, pucat dan penuh lendir. Menarik seekor ikan besar ke bawah air dengan cepat. Kesemua terdiam. Kita harus gali ini lebih dalam, ujar Raka tegas. Malam itu, rumah Pak Darsa disegel dan dijaga ketat. Tapi warga tetap merasa tak aman. Beberapa orang bersumpah mendengar suara langkah di sekitar tambak setelah tengah malam. Dan anjing-anjing menggonggong ke arah air tanpa berhenti. Esok paginya, polisi kembali dengan peralatan lebih lengkap. Mereka memeriksa ruang bawah tanah sekali lagi. Dan menemukan sesuatu yang sebelumnya tak terlihat. Sebuah pintu logam kecil di lantai. Ditutupi karpet tebal. Setelah dibuka, ada tangga lagi yang menurun. Lebih dalam. Dari lubang itu tercium bau lumpur dan darah segar. Namun ketika hendak masuk, mereka mendengar suara seperti bisikan. Tak jelas dari mana asalnya, tapi terdengar seperti kalimat yang sama. Berulang-ulang. Air butuh daging. Udang butuh arwah. Suara itu terdengar semakin keras setiap kali mereka menyalakan lampu senter ke dalam lubang. Akhirnya Raka menutup pintu itu rapat-rapat. Ia tahu apapun yang ada di bawah sana belum selesai. Dan mungkin tambak itu bukan sekadar tempat budidaya udang, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih lapar, dan lebih berbahaya daripada yang bisa dijelaskan manusia. Penemuan fakta baru tentang para korban membuat suasana di kantor polisi semakin tegang. Inspektur Raka duduk di ruang briefing, menatap foto-foto para korban yang terpajang di papan putih. Wajah-wajah itu muda, sebagian bahkan masih berusia belasan tahun. Di bawah setiap foto tertulis nama, usia, dan tanggal terakhir mereka terlihat. Semua catatan menunjukkan pola yang sama. Hilang antara pukul 9 malam hingga tengah malam, di sekitar wilayah yang berbeda, namun selalu berakhir di satu arah. Menuju utara, ke arah desa Ciburial tempat tambak Pak Darsa berada. Raka mengusap wajahnya, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. 35 orang, dan semuanya perempuan muda. Tak mungkin ini kebetulan, gumamnya. Seorang penyidik muda, Lestari, menyerahkan berkas tambahan. Kami temukan kesamaan lain, Pak. Hampir semua korban memiliki rambut panjang berwarna hitam, dan tinggi badan mereka tidak jauh berbeda. Ada semacam pola pemilihan. Raka menatap berkas itu lama. Pola itu bukan acak, seolah pelaku memilih dengan kriteria tertentu. Ia kemudian memerintahkan timnya untuk menelusuri catatan hilangnya para korban secara mendalam, termasuk siapa orang terakhir yang terlihat bersama mereka. Dari hasil penelusuran CCTV di beberapa lokasi terakhir korban, muncullah sosok misterius. Seorang pria mengenakan topi hitam dan masker, mengendarai mobil pickup putih dengan logo kecil bergambar udang di pintunya. Tulisan di bawah logo itu samar, tapi setelah diperbesar terlihat jelas. Udang segar D, huruf D itu membuat Raka terdiam lama. "Darsa," katanya pelan. Namun yang membuat bulu kuduk meremang bukan sekadar mobil itu. Dari rekaman CCTV, setiap kali pria bertopi itu berbicara dengan korban, gerak tubuhnya terlihat tenang, sopan, bahkan meyakinkan. Ia membawa kotak pendingin besar, berpura-pura sebagai pembeli udang, atau pedagang yang menawarkan pekerjaan tambahan di tambak. Modusnya sederhana. Ia menjanjikan gaji besar untuk pekerjaan ringan di malam hari, mencatat hasil panen, atau membersihkan tambak. Tapi dari 35 wanita yang setuju, tak satu pun pernah kembali. Di antara berkas korban, ada satu kasus yang menarik perhatian Raka. Seorang wanita bernama Liana, 23 tahun, terakhir bekerja di sebuah kafe kecil di Lembang. Menurut temannya malam sebelum menghilang, Liana menerima pesan dari seseorang yang menawarinya pekerjaan di tambak udang. Pesan itu menggunakan nomor asing dan hanya berisi kalimat pendek. "Saya butuh orang jujur untuk bantu di tempat saya. Malam ini juga akan saya jemput." Pesan itu diakhiri dengan emoji udang.
Ketika nomor itu dilacak, sinyal terakhirnya berasal dari menara BTS di sekitar desa Ciburial. Beberapa jam sebelum laporan, hilangnya Liana masuk. Tapi yang paling mengerikan, di ponsel Liana ditemukan pesan terakhir yang belum terkirim, seolah ia sempat menulis sebelum sesuatu terjadi. Pak D. Pesan itu berhenti di tengah kalimat. Huruf D lagi-lagi muncul, menegaskan dugaan Raka bahwa semua mengarah ke satu nama. Namun penyelidikan tidak berhenti di situ. Dari hasil forensik ditemukan fakta lebih janggal. Organ tubuh beberapa korban di ruang bawah tanah rumah Pak Darsa bukan milik satu orang. Artinya, ada upaya penggabungan atau pencampuran organ manusia yang berbeda ke dalam satu toples. Dia tidak sekadar membunuh, ujar dokter forensik dengan suara bergetar. Dia mengoleksi, tapi untuk apa? Di tengah kebingungan itu, Raka memutuskan untuk menelusuri lebih jauh latar belakang Pak Darsa. Ia menemukan bahwa pria itu dulunya seorang ahli biologi kelautan di universitas ternama di Bandung. Ia pernah menulis penelitian tentang eksperimen simbiosis antara organisme laut dan jaringan mamalia. Tapi proyek itu dihentikan karena dianggap melanggar etika dan berbahaya. Sejak itu namanya hilang dari dunia akademik. Beberapa tahun kemudian, ia membeli tanah di Ciburial dan membuka tambak udang sendirian. Sejak saat itu pula, banyak laporan orang hilang mulai bermunculan di sekitar wilayah itu. Tapi tak pernah ada yang mengaitkan keduanya. Sampai sekarang, dia bukan hanya petani tambak, ujar Lestari dengan nada tegang. Dia ilmuwan yang kehilangan akal sehat. Malam itu, Raka kembali ke tambak bersama timnya. Beres membawa peralatan sonar untuk memeriksa dasar kolam. Hasilnya membuat semua terdiam. Di dasar kolam ditemukan puluhan benda padat yang tak bisa dikenali. Sebagian besar organik dan dari bentuknya menyerupai tubuh manusia yang sudah membatu dalam lumpur. Namun di antara semua temuan itu, satu hal paling mengejutkan. Struktur menyerupai rangka tubuh manusia yang berubah. Tulang-tulangnya memanjang dan melengkung seperti sirip. Ini bukan sekadar pembunuhan, kata Raka lirih. Dia mencoba menciptakan sesuatu. Fakta ini membuat kasus berubah drastis. Dari sekadar pembunuhan berantai menjadi sesuatu yang lebih kelam, lebih tak terbayangkan. Dari catatan di ruang bawah tanah, diketahui bahwa Pak Darsa percaya dirinya bisa menyatukan kehidupan darat dan laut, menciptakan makhluk baru yang akan menjadi penjaga tambaknya. Dia menulis, jika air diberi darah manusia, udang akan hidup selamanya. Jika jiwa dikembalikan ke laut, laut akan memberi balasan. Raka memandang tambak itu dengan rasa ngeri. Airnya tenang tapi di bawahnya ada sejarah yang hidup. Ini bukan hanya tentang pembunuhan 35 wanita. Ini tentang seseorang yang mencoba memainkan peran Tuhan. Dan mungkin berhasil, setidaknya sebagian. Ketika malam turun, suara gemericik air berubah menjadi sesuatu yang menyerupai bisikan. Beberapa anggota polisi mengaku mendengar suara perempuan memanggil dari arah tambak, seolah meminta tolong. Tapi ketika disorot senter, yang tampak hanyalah air yang bergelombang perlahan. Raka menatap gelapnya permukaan tambak dan berbisik pelan. Kalian semua belum benar-benar pergi ya. Di kejauhan, mesin aerator tiba-tiba menyala sendiri. Tak ada yang berani mendekat. Penyelidikan terhadap kehidupan pribadi Pak Darsa membuka lembaran baru yang jauh lebih kelam daripada yang dibayangkan siapapun. Bagi sebagian besar warga, sosok Pak Darsa hanyalah lelaki tua penyendiri yang tinggal di rumah besar di pinggir tambak. Tapi bagi mereka yang mengenalnya lebih lama, pria itu dulu dikenal ramah, suka menolong, dan bahkan sempat menjadi tokoh yang disegani di desanya. Namun semuanya berubah setelah kejadian tragis yang menimpa istrinya, seorang perempuan bernama Sulastri. Dulu mereka adalah pasangan yang bahagia. Tambak udang mereka berjalan sukses, hasil panen melimpah. Dan hampir setiap minggu ada pedagang besar dari kota datang membeli udang hasil budidaya mereka. Sulastri dikenal lembut dan religius, sering terlihat memberi makan anak-anak yatim, dan membantu warga yang kesusahan. Tapi suatu malam sekitar 10 tahun yang lalu, ia ditemukan tewas tenggelam di tambak belakang rumah. Saat ditemuan, tubuhnya mengambang dengan posisi telentang. Matanya terbuka lebar menatap langit, dan kulitnya membiru.
Anehnya tidak ada tanda-tanda perlawanan atau bekas luka. Hasil visum menyebutkan bahwa ia meninggal karena tenggelam, tapi banyak warga yang merasa itu tak masuk akal. Sulastri adalah perenang yang mahir, dan tambak itu tak cukup dalam untuk membuat seseorang tenggelam, kecuali ada sesuatu yang menarik dari bawah. Sejak hari itu, hidup Pak Darsa berubah total. Ia menutup tambak selama hampir 2 tahun, jarang keluar rumah, dan mulai menunjukkan perilaku aneh. Beberapa tetangga pernah melihatnya berbicara sendirian di tepi tambak saat malam, seolah sedang berbincang dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang ia membawa bunga melati, menaburkannya ke air sambil berbisik pelan. "Airnya haus, Lastri." Airnya haus. Begitu salah satu warga pernah mendengar ucapannya. Pada tahun ketiga setelah kematian istrinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tambak yang lama dibiarkan kering tiba-tiba kembali berair, padahal tidak hujan berhari-hari. Udang-udang muncul dengan ukuran tak biasa. Besar, segar, dan sangat laku di pasaran. Orang-orang mulai berdatangan lagi ke rumahnya untuk membeli, dan nama Pak Darsa kembali dikenal. Tapi sejak saat itu pula, warga mulai mendengar hal-hal aneh dari arah tambaknya. Pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat, terdengar suara perempuan tertawa pelan dari arah air, kadang disertai bunyi cipratan seperti seseorang sedang mandi. Ada juga yang bersumpah melihat bayangan wanita berambut panjang berdiri di tepi tambak, mengenakan kain putih lusuh, menatap ke rumah Pak Darsa sebelum perlahan menghilang ke air. Banyak warga mengira itu Roh Sulastri, istri yang meninggal dengan cara misterius itu. Namun, ada pula yang percaya bahwa Pak Darsa sendiri telah memanggil sesuatu yang bukan manusia untuk menggantikan keberadaan istrinya. Setelah Bu Lastri meninggal, dia pernah datangi dukun dari Garut, kata seorang warga tua bernama Mak Inep kepada polisi. Katanya mau bicara dengan arwah, tapi yang datang bukan arwah, nah. Yang datang itu sesuatu yang minta tumbal. Dari pengakuan beberapa warga, mereka juga pernah melihat truk kecil masuk ke rumah Pak Darsa tengah malam, membawa karung-karung besar yang meneteskan cairan merah seperti darah. Tidak ada yang berani menegur, sebab setiap kali mereka mencoba mendekat, suara dari tambak berubah menyeramkan, seperti ratusan orang bernafas dari dalam air. Inspektur Raka yang mendengar semua cerita itu berusaha tetap rasional. Tapi semakin ia menggali, semakin banyak kejanggalan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ketika ia memeriksa arsip lama desa, ia menemukan berita lama dari surat kabar daerah tentang insiden tambak berdarah di tahun 1999 yang menyebutkan bahwa seorang wanita ditemukan meninggal di tambak milik keluarga Darsa. Bukan Sulastri, tapi perempuan lain bernama Rukmini. Dalam berita itu tertulis bahwa Rukmini adalah adik sepupu Sulastri yang tinggal sementara di rumah mereka. Ia meninggal dengan luka di leher, tapi kasusnya tak pernah diselidiki lebih jauh karena keluarga Darsa menolak autopsi. Fakta itu membuat Raka tertegun. Artinya sebelum Sulastri meninggal, sudah ada korban lain yang ditemukan di tambak itu. Apakah tambak itu memang sudah memakan nyawa manusia sejak lama? Raka meminta izin menggali lebih dalam sejarah keluarga Darsa. Dari keterangan warga tertua di desa, diketahui bahwa leluhur keluarga Darsa dikenal sebagai penjaga tambak kerajaan di masa lalu. Konon tambak itu bukan tambak biasa, melainkan bekas rawa keramat yang menjadi tempat penunggu air bersemayam. Dalam kepercayaan kuno Sunda, roh penjaga air disebut Nyai Blorong Laut Darat, makhluk yang bisa memberikan hasil tambak berlimpah, asalkan diberi tumbal manusia secara rutin. Warga dulu menolak menggali atau menempati area itu karena takut kutukan airnya akan bangun. Tapi keluarga Darsa justru membangun rumah di atasnya. Dulu kakek buyutnya Darsa pernah dapat peringatan dari juru kunci, ujar Mak Inep lirih. Kalau tambak itu tak diberi makan, airnya akan kering dan menelan keturunannya satu persatu. Sejak mendengar kisah itu, potongan-potongan misteri mulai tersambung di kepala Raka. Ia mulai percaya bahwa setelah istrinya meninggal, Pak Darsa mungkin berusaha menghidupkannya kembali dengan cara yang salah. Ia mungkin berpikir bahwa dengan memberi makanan pada tambak, roh istrinya akan tetap di sana, menjaga tambak agar terus berproduksi. Namun yang ia beri bukanlah tumbal untuk roh istrinya. Ia telah memberi makan sesuatu yang lain. Dalam salah satu catatan yang ditemukan di ruang bawah tanah tertulis, "Lastri kembali tersenyum. Airnya tenang malam ini.
Tapi ia bilang ia haus lagi. Aku harus mencarinya teman baru. Catatan itu bertanggal 2 minggu sebelum hilangnya korban pertama. Setelah membaca itu, Raka tak lagi ragu. Pak Darsa telah menjadi pelayan bagi sesuatu yang bersemayam di tambak, sesuatu yang tumbuh dari rasa kehilangan dan berubah menjadi pengorbanan berdarah. Malam itu, saat Raka memeriksa area sekitar rumah, ia mendengar suara lirih seperti seseorang berbisik di telinganya. Suara perempuan lembut tapi dingin. "Jangan ganggu suamiku." Suara itu datang dari arah tambak. Air yang tenang tiba-tiba bergolak. Dan dari permukaan muncul wajah samar wanita berambut panjang, tersenyum aneh ke arah Raka sebelum tenggelam kembali. Ia berdiri kaku, bulu kuduknya berdiri. Dalam hati ia sadar, misteri keluarga Darsa bukan hanya kisah duka masa lalu, melainkan perjanjian gelap yang terus hidup, menuntut darah baru setiap kali rasa hausnya datang. Hari itu, tim forensik kembali ke rumah Pak Darsa untuk menyisir barang bukti yang belum diperiksa. Setelah 2 hari penggeledahan tanpa hasil berarti, salah satu petugas bernama Andri menemukan sesuatu yang nyaris terlewatkan. Di balik tumpukan kain usang di bawah meja operasi ruang bawah tanah, tersembunyi sebuah ponsel tua yang sudah retak parah, sebagian bodinya meleleh seperti terbakar. Saat disentuh, bau logam dan darah kering langsung menyengat. Baterainya hampir copot tapi masih bisa diselamatkan. Polisi segera menyerahkannya ke laboratorium digital forensik. Butuh waktu berjam-jam untuk memulihkan sebagian data dari ponsel itu. Dan ketika akhirnya file video ditemukan, semua yang menontonnya di ruang investigasi terdiam tanpa suara. Layar ponsel buram, penuh noise, tapi cukup jelas menampilkan sosok Pak Darsa di pinggir tambak. Ia mengenakan baju putih lusuh yang tampak seperti jubah ritual, dengan wajah yang sebagian tertutup kain merah. Di tangannya tergenggam obor kecil dan sebuah buku lusuh, buku yang sama yang ditemukan di rumahnya. Suaranya serak seperti berdoa dengan bahasa yang tak dikenal. Suara itu bergema aneh, seperti bergandengan dengan gema lain yang lebih dalam. Air yang diam, bangunlah. Daging telah datang. Arwah sudah siap. Di belakangnya, seseorang tampak terbaring. Seorang wanita muda dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tangannya terikat. Tubuhnya perlahan diseret oleh Pak Darsa ke tepi tambak. Kamera bergetar, mungkin diletakkan di atas batu atau tripod sederhana. Angin malam terdengar lewat mikrofon, disertai suara jangkrik yang mendadak berhenti. Seolah seluruh alam menahan napas. Saat tubuh wanita itu dimasukkan ke air, permukaan tambak mendadak bergolak hebat. Suara gemuruh menyerupai ribuan sirip yang beradu muncul dari kedalaman. Lalu air berubah warna menjadi gelap, hampir hitam. Dalam cahaya obor yang redup, tampak puluhan udang raksasa muncul ke permukaan. Ukurannya tak masuk akal, sebesar lengan manusia. Matanya menyala kemerahan. Mereka bergerak cepat, menggeliat dan mencakar, lalu mulai menarik tubuh wanita itu ke bawah. Jerit samar terdengar, tapi tak jelas apakah itu berasal dari korban atau sesuatu di dalam air. Beberapa detik kemudian, hanya tersisa gelembung dan obor yang jatuh ke dalam tambak. Lalu dari kegelapan air terdengar suara perempuan berbisik pelan, namun jelas terekam di mikrofon. "Aku belum kenyang." Setelah kalimat itu video bergoyang dan terhenti. Semua yang menonton rekaman itu di ruang penyidik hanya bisa menatap satu sama lain, tanpa bicara. Salah satu polisi muda muntah di tempat, sementara yang lain menatap layar dengan ekspresi ngeri. Inspektur Raka mematikan video, lalu menatap ke arah kaca ruang interogasi. "Itu bukan hanya bukti pembunuhan," katanya pelan. "Itu pengorbanan." Tim forensik mencoba menelusuri metadata video itu, dan hasilnya lebih mengganggu. Video direkam pada pukul 02.12 dini hari. Hanya 3 hari sebelum warga menemukan karung-karung berisi mayat di tambak. Tapi anehnya, rekaman itu bukan satu-satunya file. Ada potongan video lain berdurasi beberapa detik, seolah merupakan bagian awal yang sempat terhapus sebagian. Dalam potongan itu, Pak Darsa tampak berbicara ke kamera, menatap langsung dengan mata kosong dan suara datar. "Aku tidak membunuh mereka, memberi mereka kehidupan baru di air. Mereka semua akan kembali." Setelah itu layar gelap, tapi terdengar suara tawa perempuan samar di latar belakang. Ketika forensik meningkatkan kontras suara, mereka menemukan bahwa tawa itu identik dengan rekaman suara lama
milik Sulastri. Itu istri Pak Darsa yang pernah dikirim ke radio desa 10 tahun lalu untuk mengikuti kuis. Suaranya sama persis. Fakta itu membuat suasana di ruang penyelidikan membeku. Jadi, istri yang sudah meninggal itu masih ada di sana. Gumam Lestari nyaris tak percaya. Raka hanya diam. Ia tahu logika manusia tak akan bisa menjawab semua ini. Tapi satu hal jelas, tambak itu menjadi semacam wadah pengikat antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih gelap. Mereka memutuskan untuk kembali ke lokasi kejadian malam itu juga, dengan membawa tim penyelam dan lampu sorot kuat. Setiba di tambak, suasana desa sudah mencekam. Angin berhembus dingin, dan kabut tebal menggantung rendah di atas air. Warga menolak keluar rumah, menutup pintu rapat-rapat. Mereka berdiri di tepi tambak sambil menatap air yang tampak hitam, tak berpantulan. Kita nyalakan kamera bawah air. Saya mau tahu apa yang sebenarnya ada di bawah sana, ujarnya. Tim penyelam mulai menurunkan alat. Dan saat kamera menyentuh dasar air, layar monitor di pos tepi tambak menampilkan pemandangan tak wajar. Puluhan mayat wanita tampak tergeletak di dasar lumpur. Sebagian dalam posisi duduk. Sebagian menggenggam sesuatu yang mirip rantai besi. Tapi yang paling mengerikan, beberapa di antaranya bergerak perlahan, meskipun tubuh mereka sudah membusuk. Salah satu sosok mengangkat wajahnya ke arah kamera. Kulitnya robek, tapi dari matanya keluar cahaya merah redup, dan bibirnya tampak bergerak membentuk kata-kata tanpa suara. Seorang teknisi memutar ulang rekaman itu dalam mode audio tinggi. Hasilnya terdengar samar tapi cukup jelas. Dia janji aku akan hidup di air. Layar monitor kemudian bergoyang hebat. Kamera bawah air tertarik dengan keras. Lalu sinyalnya terputus total. Saat itu juga, air di tambak mulai bergolak. Dan dari permukaan muncul gelembung besar disertai suara seperti raungan rendah. Udang-udang muncul ke permukaan, tapi tubuh mereka kini aneh. Sebagian memiliki wajah samar manusia di bagian kepalanya. "Matikan semua alat, mundur!" teriak Raka. Semua berlari menjauh dari tepi tambak. Suara gemuruh terus terdengar, disertai kilatan cahaya biru samar dari dasar air. Setelah beberapa menit, semuanya kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun, ketika diperiksa keesokan paginya, ponsel rusak yang berisi video itu sudah lenyap dari meja forensik. Hanya ada tulisan di dinding ruang bukti, tertulis dengan lumpur basah. "Aku belum kenyang." Tidak ada yang mengaku menulisnya. Tidak ada sidik jari. Dan sejak malam itu, tambak Pak Darsa tidak lagi memantulkan langit. Airnya tetap hitam. Dan dari kejauhan, warga bersumpah masih mendengar suara tawa perempuan setiap kali angin malam bertiup dari arah barat. Hari penangkapan Pak Darsa menjadi hari yang tak pernah dilupakan siapapun di desa Kedung Jati. Pagi itu, suasana tambak masih diselimuti kabut pekat ketika tim kepolisian datang dengan mobil tahanan dan garis kuning. Warga berkerumun di kejauhan. Sebagian berdoa, sebagian lagi berbisik lirih seolah menyebut nama yang tak boleh diucapkan. Saat petugas membuka pintu rumah tambak, bau amis dan busuk langsung menyeruak, membuat beberapa orang menutup hidung. Di ruang belakang, Pak Darsa duduk di kursi kayu tua. Tubuhnya membungkuk dengan mata kosong menatap ke arah jendela. Tapi yang membuat bulu kuduk meremang adalah senyumannya. Lebar, kaku. Seperti senyum seseorang yang tahu sesuatu yang tidak dimengerti manusia lain. Ketika polisi mencoba memborgolnya, ia tidak melawan. Dia malah tertawa keras. Suaranya menggema di seluruh rumah seperti tawa orang yang kehilangan kewarasan. "Kalian datang terlalu cepat," katanya dengan nada tenang namun gila. Mereka belum kenyang. Polisi yang bertugas tak banyak bicara, langsung menyeretnya keluar dan membawanya ke mobil. Namun bahkan di dalam perjalanan, tawa itu tidak berhenti. Kadang pelan, kadang menjerit tinggi, seperti seseorang yang menertawakan rahasia kematian. Sesampainya di kantor kepolisian, ia terus berbicara sendiri, menatap ke arah cermin seolah melihat seseorang di baliknya. "Air tidak pernah salah," ucapnya lirih. "Air hanya mengambil apa yang dijanjikan. Aku cuma membantu mereka agar bisa makan." Kata-katanya membuat semua orang merinding. Setiap kali penyidik mencoba menanyai tentang video ritual, ia akan menunduk lama, lalu menjawab dengan kalimat yang sama. "Mereka semua masih hidup di dalam air. Kau pikir mereka mati? Tidak, mereka bernapas lewat lumpur." Suara tawanya selalu diakhiri dengan batuk basah, seperti ada air di paru-parunya. Hari pertama pemeriksaan berjalan tanpa hasil.
Dokter psikiatri yang didatangkan hanya bisa mengatakan bahwa kondisi mental Pak Darsa sudah runtuh total antara delusi mistik dan trauma kehilangan. Tapi yang aneh, setiap kali dokter menyebut nama istrinya, Sulastri, sensor detak jantung Pak Darsa naik drastis. Matanya menatap kosong ke langit-langit dan ia berbisik pelan. Dia sudah kembali. Dia menunggu. Hari kedua, interogasi dilakukan lebih keras. Raka menatap langsung ke mata pria itu. Berapa orang yang kau bunuh, Darsa? Lelaki tua itu hanya tersenyum. Tidak ada yang mati, Pak Polisi. Mereka cuma pindah rumah. Pindah kemana? Tanya Raka menahan emosi. Ke air. Ke tempat di mana semua dosa larut, jawabnya. Lalu menatap lurus ke arah kamera CCTV di sudut ruangan. Kau juga akan ke sana nanti. Kalimat itu membuat seluruh ruangan mendadak hening. Bahkan suara jam dinding terasa menekan. Malamnya, penjaga tahanan melapor bahwa Pak Darsa tidak tidur sejak sore. Ia duduk di pojok sel sambil menyanyi lagu daerah pelan-pelan. Lagu yang sama yang dinyanyikan warga saat panen udang. Tapi setiap baitnya berubah sedikit. Seolah lagu itu bukan lagi tentang panen, melainkan tentang memanggil sesuatu dari dalam air. Sekitar pukul 2 dini hari, penjaga mendengar suara gemericik air dari dalam sel. Dia mengira pipa bocor, tapi ketika diperiksa, seluruh lantai sel basah, seperti baru saja dilanda hujan. Di tengah ruangan, Pak Darsa masih duduk, menunduk, bibirnya bergerak-gerak, tapi tidak ada suara keluar. Penjaga memanggil namanya, tapi tidak ada respons. Ketika disenter, barulah terlihat. Kulit tubuhnya membiru keunguan, seperti seseorang yang sudah lama tenggelam. Matanya terbuka lebar, memandangi langit-langit dengan ekspresi aneh. Bukan ketakutan, tapi seolah sedang menatap sesuatu yang menenangkannya. Dari mulutnya mengalir air bening bercampur busa putih. Ketika petugas medis datang beberapa menit kemudian, semua orang mundur ngeri. Di sela-sela giginya, keluar beberapa ekor udang kecil hidup menggeliat di lantai yang basah. Airnya terasa asin, padahal tak ada laut di dekat sana. Petugas forensik memeriksa seluruh sel. Tak ada pipa bocor, tak ada ember air, tapi lantai tetap basah selama berjam-jam. Yang lebih aneh, kadar garam di air itu sangat tinggi, seperti air laut dari kedalaman yang tidak wajar. Autopsi dilakukan malam itu juga. Hasilnya membuat dokter gemetar. Paru-paru Pak Darsa penuh dengan air asin segar, bukan air keran, seolah ia benar-benar tenggelam di laut dalam. Lebih mengejutkan lagi, ditemukan ratusan telur kecil di dalam lambungnya. Telur udang, beberapa di antaranya sudah menetas. Secara medis ini mustahil, ujar dokter sambil menatap hasil pemeriksaan. Tubuh manusia tidak mungkin bisa mengandung organisme hidup seperti ini tanpa infeksi berat. Tapi, semua organ lain utuh, bersih tanpa tanda kekerasan. Raka menatap tubuh tua yang terbujur di meja autopsi. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia benar-benar tidak tahu apakah sedang menghadapi kasus kriminal atau kutukan. Ia menatap wajah pucat itu dan teringat kalimat terakhir yang pernah diucapkan Darsa saat interogasi pagi sebelumnya. Mereka akan menjemputku malam ini. Kata-kata itu bukan ancaman, tapi janji. Keesokan harinya, petugas yang memandikan jenazah melapor bahwa tubuh Darsa sulit dikeringkan. Setiap kali dilap, air kembali keluar dari pori-porinya. Air itu terus mengalir seperti rembesan halus dan jika diperhatikan dari dekat, air itu berbau amis seperti tambak udang. Bahkan setelah dimasukkan ke dalam peti, suara gemericik masih terdengar samar. Karena keluarga sudah tidak ada, jenazah akhirnya dikubur di pemakaman umum di pinggir desa. Namun malamnya, penjaga makam melihat hal yang membuatnya trauma seumur hidup. Ia bersumpah melihat genangan air keluar dari tanah makam Darsa, seperti sumur kecil yang tiba-tiba muncul. Dan di dalam genangan itu, ada gerakan halus, puluhan udang kecil berenang perlahan, menyala samar di bawah sinar bulan. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar desa. Tambak-tambak warga yang sebelumnya kering mendadak penuh air, meskipun musim kemarau. Beberapa orang melaporkan mendengar suara tawa perempuan di malam hari. Disusul suara percikan air. Hewan ternak banyak yang hilang. Hanya tersisa bekas lumpur di sekitar kandang. Trimax mulai percaya bahwa roh Darsa tidak benar-benar mati. Bahwa ia telah menjadi bagian dari mereka yang hidup di air. Raka kembali ke lokasi tambak 2 minggu kemudian, mencoba mencari jawaban terakhir.
Di bawah sinar matahari yang suram, ia menatap air yang kini tampak lebih jernih. Tapi ketika ia menunduk lebih dekat, ia terpaku. Di dasar air samar-samar tampak wajah seseorang. Wajah Pak Darsa tersenyum, matanya terbuka dan bibirnya membentuk kata yang hanya bisa terbaca dari gerakannya. Aku belum kenyang. Saat itu juga, air tambak beriak pelan, seolah menelan bayangan itu ke dalam kegelapan. Raka mundur perlahan, napasnya gemetar. Dia tahu satu hal pasti, kematian Pak Darsa bukanlah akhir dari misteri ini. Mungkin justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sedang bangun di kedalaman air, menunggu giliran berikutnya. Malam di desa Ciburial terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan dari arah tambak tua milik mendiang Pak Darsa, membawa aroma asin dan amis yang entah dari mana datangnya. Padahal tambak itu sudah dikeringkan oleh polisi seminggu lalu. Airnya disedot habis, lumpurnya dibongkar untuk memastikan tak ada jenazah yang tertinggal. Tapi malam itu, warga yang tinggal di sekitar area tambak mulai mencium sesuatu yang janggal. Dari kejauhan, terdengar suara gemericik lembut, seperti air mengalir. Salah satu warga, Sarpin, yang rumahnya paling dekat dengan tambak, keluar sambil membawa senter. Dewi berpikir mungkin ada pipa bocor atau genangan air hujan. Walau hujan tak turun beberapa hari terakhir, namun saat cahayanya menyorot ke arah tambak, tubuhnya langsung membeku. Tambak yang seminggu lalu kering dan penuh tanah retak, kini kembali terisi air. Permukaannya berkilau di bawah sinar bulan, seolah baru saja diisi dari sumber bawah tanah. Airnya jernih, tapi di beberapa titik tampak buih kecil naik ke permukaan, seperti sedang bernapas. Sarpin mundur perlahan, napasnya berat, lalu berlari masuk rumah. Dia menutup pintu rapat-rapat dan berdoa dalam hati. Tapi sejak malam itu ia tak bisa tidur. Karena dari balik dinding rumahnya, samar-samar ia mendengar suara tawa pelan. Tawa perempuan, lembut tapi menggema, seperti berasal dari dalam air. Keesokan paginya, kabar tentang tambak itu menyebar ke seluruh desa. Warga datang berbondong-bondong, beberapa membawa kamera ponsel, yang lain membawa botol air suci dan dupa. Mereka berdiri di tepi tambak, menatap dengan campuran rasa takut dan penasaran. Dan memang benar, tambak itu kini penuh air. Permukaannya tampak tenang, tapi di bawah sinar matahari, sesuatu tampak bergerak di dasar air. Seperti bayangan panjang yang melingkar, perlahan naik ke permukaan, lalu hilang lagi ke dalam lumpur. Salah satu warga, seorang ibu parubaya, menjerit kecil dan menunjuk ke tengah tambak. Itu, ada orang. Semua mata menatap ke arah yang sama. Di tengah tambak, samar-samar terlihat sosok perempuan berambut panjang berjalan di atas air. Langkahnya pelan, dan setiap kali kakinya menapak muncul riak kecil. Udang-udang di sekelilingnya melompat-lompat seolah menari, seperti menyambut sesuatu yang mereka kenal. Sosok itu berhenti sejenak, menunduk, lalu mengangkat wajahnya, menghadap ke arah warga yang menatap dari tepi. Rambutnya menutupi sebagian muka, tapi dari sela rambut itu, tampak senyuman pucat dan mata kosong yang menatap langsung ke arah mereka. Beberapa warga mundur sambil berteriak, sementara yang lain langsung kabur. Dalam hitungan detik, sosok itu perlahan tenggelam ke dalam air, meninggalkan pusaran kecil di permukaan tambak. Sejak kejadian itu, tak ada seorang pun yang berani mendekati tambak setelah matahari terbenam. Tapi malam berikutnya, suara tawa itu terdengar lagi. Lebih jelas seperti seseorang sedang berbicara sambil tertawa di air. Beberapa warga juga melaporkan mendengar suara langkah kaki di jalan setapak menuju tambak, meski tak ada siapapun di sana. Lauki seperti Devi berdautkan terjadi. Seorang pemuda bernama Jaka, yang dikenal berani dan suka menantang hal mistis, mengajak dua temannya mendekat ke tambak untuk membuktikan bahwa semua itu hanya kabar bohong. Dia membawa ponsel untuk merekam dan berkata, "Kalau benar ada hantu di sini, biar terekam malam ini." Mereka tiba sekitar pukul 11 malam. Bulan separuh bersinar redup di langit, dan angin berhembus tanpa arah. Di permukaan tambak, air tampak tenang seperti cermin. Jaka menyorotkan senter ke tengah air sambil tertawa. "Nih, gue ada apa-apa kan?" katanya dengan nada meremehkan. Tapi tak lama kemudian muncul riak kecil di tengah tambak. Riak itu semakin besar, seperti ada sesuatu yang naik ke permukaan. Air bergelembung hebat,
dan dari dalamnya muncul ratusan udang berwarna merah kehitaman, meloncat ke arah tepi. Jaka mundur kaget tapi terus merekam. Di layar ponselnya, tampak sosok samar perempuan yang berdiri tepat di belakangnya. Di pantulan air, siapa itu? Salah satu temannya berteriak, tapi sebelum sempat mereka berlari, suara perempuan berbisik terdengar pelan namun jelas. Air belum puas. Seketika udara menjadi berat dan senter Jaka padam. Teriakan menggema diikuti suara percikan air keras. Warga yang tinggal tak jauh dari sana mendengar suara itu. Tapi ketika mereka datang membawa lampu dan obor, yang tersisa hanya 2 orang teman Jaka yang pingsan di tepi tambak. Jaka sendiri hilang. Tak ada jejak darah, hanya sandal dan bekas lumpur menuju ke arah air. Polisi datang keesokan paginya dan menurunkan penyelam. Tapi pencarian berlangsung sia-sia. Tidak ditemukan tubuh, hanya kamera ponsel yang terendam di dasar tambak. Saat diperiksa, file videonya rusak, tapi beberapa detik terakhir masih bisa diputar. Dalam rekaman itu, terdengar napas Jaka yang terburu-buru dan suara perempuan tertawa lembut. Kamera bergoyang lalu menyorot air. Di dalamnya tampak wajah-wajah perempuan, muncul satu persatu, menatap ke arah lensa dengan ekspresi kosong, seolah meminta tolong. Setelah itu layar hitam. Sejak saat itu tambak itu dianggap terkutuk. Setiap kali malam Jumat tiba, air tambak memantulkan bayangan aneh. Kadang wajah Pak Darsa, kadang sosok perempuan dengan rambut panjang yang berjalan di atas air. Warga menamai kejadian itu malam ikan hidup, sama seperti cerita lama yang dulu hanya dianggap takhayul. Bedanya kini mereka tahu itu bukan sekadar dongeng. Beberapa warga yang nekat mengambil air dari tambak untuk irigasi melaporkan hal aneh juga. Tanaman mereka tumbuh cepat, tapi beraroma busuk dan berwarna kemerahan, seperti disiram darah. Hewan peliharaan yang minum dari air itu mati dalam seminggu, dan di perutnya ditemukan udang kecil yang menggeliat. Hingga akhirnya pemerintah desa memutuskan menutup seluruh area tambak dengan garis larangan dan menimbunnya dengan tanah. Tapi meski sudah ditutup, setiap malam Jumat, genangan air baru selalu muncul di atas timbunan itu. Persis di tempat sosok perempuan itu pertama kali terlihat. Dan jika seseorang berdiri cukup lama di tepinya, akan terdengar bisikan pelan dari bawah tanah. Suara perempuan berkata dengan nada lembut namun menusuk, "Tambak butuh daging. Syir butuh arwah." Sejak itu desa Ciburial tak pernah sama lagi. Warga hidup dalam ketakutan yang sunyi. Karena mereka tahu, sesuatu di bawah tanah masih hidup, menunggu. Dan setiap kali malam turun, air tambak itu kembali bernafas.